Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam doa pagi GBI Bethel. Kiranya damai sejahtera penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita mulai ibadah saat ini. Kita akan buka hati kita akan siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Pertolonganmu telah nyata dalam hidup kami. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami naikkan syukur kami yang terbaik Tuhan. Hanya bagimu Yesus, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang luar biasa, Kau layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau Yesus yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau layak kami sembah Yesus. Kau layak kami puja, hanya Kau Tuhan. Segalanya tentang Engkau, Kau yang terbaik. Kau Bapa yang baik, Yesus. Segala pujian dan hormat bagimu, kami naikkan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Angkat sembah bagi Dia, sembah Yesus. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mengasihi-Mu Yesus. Terus pegang tangan kami Tuhan, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus lawas setiap kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu lebih dari apapun. Kami katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan
Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji Engkau, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami rindu memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur yang terbaik, kami naikkan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia Tuhan, Kau Bapa yang baik Yesus. Kami lihat kasih-Mu, kami lihat kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang termulia Tuhan, hanya Kau yang ajaib Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kasih-Mu tetap sama dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa. Pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami bersyukur, memuliakan nama-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-Mu, telah bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Teruskan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik. Kami imani firman-Mu, ya dan amin. Kami percaya di saat kami ada di dalam hadirat-Mu, Kaulah Tuhan yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Anda lagi di dalam program Doa Pagi ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara ada dalam keadaan sehat, ada di dalam berkat Tuhan, pemeliharaannya yang nyata sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa bersama-sama, bersaat teduh bersama-sama, mendengar sesuatu. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal ini, ada kekuatan rohani, ada kesegaran yang baru secara spiritual di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjalani hari-hari yang mungkin sulit, mungkin berat di dalam kehidupan kita dengan apa yang Tuhan nyatakan sebagai kekuatan kepada setiap kita. Mari kita melanjutkan topik pembahasan kita dari Injil Yohanes dan kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 yang kita beri judul sesuai dengan waktu Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 menyatakan demikian. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa ketika melaksanakan pekerjaannya, Yesus mengikuti timetable atau jadwal surgawi. Ia tidak sembarangan melakukan pekerjaannya, ia tidak serampangan mengerjakan bagian-bagian yang harus ia lakukan, tetapi berdasarkan kairos atau waktu yang tepat. Ada dua hal yang penting di sini di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 tadi, dia mengatakan waktuku belum tiba. Di dalam ayat yang ke-6. Lalu di dalam ayat yang ke-8, waktuku belum genap.
Apa yang kita bisa pelajari dari dua bagian ini? Waktu Yesus belum tiba, waktu Yesus belum genap, menunjukkan setidaknya ada beberapa hal penting yang kita bisa belajar bersama-sama pagi hari ini. Yang pertama, saya melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang aktif bekerja dalam menyelesaikan kehendak Bapa. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengatasi kemalasan dan hanya berpangku tangan untuk menunggu hasil. Suatu kali di dalam bagian yang kita pernah pelajari bersama-sama, yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, dia mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang pokok di dalam kehidupan seseorang. Ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat penting. Dan Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang aktif, pribadi yang rajin bekerja, pribadi yang tidak berdiam diri. Karena Dia mengatakan hal yang paling penting, hal yang paling mendasar, hal yang paling terutama di dalam kehidupanku adalah untuk melaksanakan, mengerjakan kehendak Bapa. Saudara, kita belajar dari sini bahwa kemalasan adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa kali di dalam kitab Amsal diajarkan bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang rajin. Karena ketika kita terikat dengan kemalasan, yang akan terjadi adalah kemiskinan, yang akan terjadi adalah kehancuran. Tetapi orang yang rajin adalah mereka yang akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang rajin akan mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Kalau Yesus adalah pribadi yang bekerja, kalau Yesus adalah pribadi yang terus melakukan kehendak Bapa, kenapa kita sebagai orang-orang percaya kemudian menjadi orang-orang yang hanya berpangku tangan, pasif, menunggu? Semua sudah Tuhan kerjakan, semua Tuhan sudah selesaikan. Aku hanya menunggu saja dari apa yang Dia sudah selesaikan dan kerjakan itu. Saya rasa ini adalah sebuah pandangan yang keliru. Kalau Yesus memberikan contoh kepada kita tentang rajin, bersemangat untuk bekerja, melakukan sesuatu, kitalah juga adalah orang-orang yang seharusnya meneladani kerajinannya itu, pekerjaannya itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kemalasan masih menjadi sesuatu yang mengikat kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskanlah semuanya itu. Mari kita bangkit, mari kita bangun, mari kita menjadi orang-orang yang rajin untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah tanggung jawab, mari kita selesaikan dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Mengerjakan itu bukan untuk saya, bukan hanya sekedar untuk keluarga saya, bukan hanya untuk pemenuhan kehidupan saya, keberlanjutan kehidupan saya. Tetapi apa yang saya kerjakan ini, saya lakukan dengan tekun, dengan rajin, karena saya mau mempersembahkan ini semuanya untuk Tuhan. Mari kita mulai memikirkan pekerjaan kita, mulai memikirkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita terjebak, terikat dalam kemalasan. Sebaliknya, ayo semangat, ayo makin rajin, ayo makin tekun melakukannya. Karena kita mengerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, kalau kita lihat soal waktuku belum tiba, waktuku belum genap, maka dia adalah pribadi yang berdaulat. Dia tidak melakukan sesuatu berdasarkan keputusan orang lain. Saudara, dia tidak dikendalikan oleh permintaan saudara-saudaranya yang minta untuk pergi ke Yudea. Tetapi dia tahu kapan saat yang tepat, kapan waktu yang pas, kapan waktu yang ditentukan baginya, karena dia maha tahu, karena dia mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika dia mengerjakan itu, dia tidak dipengaruhi oleh suara-suara di sekitar, oleh bujukan-bujukan, oleh rayuan-rayuan orang lain.
Dia juga tidak bekerja sesuai dengan skenario atau pemikiran banyak orang. Kita bisa melihat contoh ketika Lazarus mati. Dia tidak bekerja membangkitkan Lazarus karena apa yang menjadi omongan orang lain, apa yang menjadi permintaan keluarganya. Kalau boleh keluarganya meminta, Yesus datang pada waktu Lazarus masih sakit, belum dalam keadaan yang sudah meninggal. Karena menurut keluarganya, kalau sudah meninggal percuma, tidak ada gunanya lagi, sudah telat, engkau sudah tidak bekerja atau bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi itu pemikiran manusia. Yesus berbeda, dia mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan waktunya. Dan waktunya adalah waktu yang paling tepat, yang akan membuat kemudian mujizat dinyatakan. Secara manusia kelihatannya sudah telat, secara manusia kelihatannya sudah terlambat, tidak ada sesuatu pun yang bakal terjadi. Tetapi waktu Tuhan justru menyatakan sebuah mujizat, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Lazarus dibangkitkannya, dan dengan cara itu dia makin meneguhkan iman percaya banyak orang bahwa dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Dia adalah seorang penyelamat, seorang yang tidak memiliki keterbatasan di dalam dirinya. Segala sesuatu dia bisa kerjakan. Ketika segala hal seolah-olah terlambat di dalam kehidupan kita. Ketika seakan-akan Tuhan kok tidak mendengar, mengulurkan tangannya untuk menolong kita, menjawab doa kita, mempedulikan situasi kita. Saudara, itu perspektif kita, itu sudut pandang kita, itu waktu kita. Tetapi waktu Tuhan sangat berbeda. Dia berdaulat atas semuanya. Dia tidak bisa diatur oleh skenario manusia. Dia punya waktu sendiri. Dan kalau dia sudah menetapkannya, maka itu akan menjadi waktu yang tepat, yang tidak pernah terlalu cepat, yang tidak terlambat. Tetapi pas, tetapi sesuai, dan ada kemuliaannya yang akan dinyatakan. Dia berdaulat atas waktu. Dia mengerti kapan dia harus melakukan sesuatu. Dia nggak diprovokasi oleh banyak suara-suara di sekitarnya. Bahkan godaan-godaan si jahat yang mencoba untuk menjatuhkannya, melakukan sesuatu. Dia nggak gubris semuanya. Dia selalu lawan, dia selalu hadapi dengan firman Tuhan. Dia mengatakan di dalam pencobaan-pencobaan itu dengan sebuah jawaban. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Karena dia tahu bahwa dia tidak bekerja melakukan sesuatu diatur oleh pihak lain, apalagi oleh si jahat. Godaan-godaannya sangat luar biasa. Dia ditawari seluruh kerajaan dunia ini. Dia ditawari batu yang dia bisa ubah menjadi roti. Dia ditawari dengan kehormatan karena ketika dia menerjunkan dirinya dari bubungan bait Allah, akan ada malaikat-malaikat yang menatang, yang menopang dia. Tetapi dia tidak mengerjakan itu. Yang dia lakukan adalah melawan pencobaan dengan firman. Karena apa yang dia lakukan adalah segala sesuatu berdasarkan kedaulatannya. Saudara, waktuku belum tiba, saatku belum datang. Berbicara tentang kedaulatan Tuhan atas apapun yang dia kerjakan. Dia pribadi yang berdaulat, bahkan ketika kita belum tahu soal itu, kita belum mengerti apa makna, apa arti semuanya. Tapi dia terus bekerja, dia tetap bekerja karena dia berdaulat. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi pengalaman-pengalaman yang buruk, bangkrut, susah, sedih, duka cita, atau pengalaman kehilangan, atau apapun itu. Mari kita menunggu dengan sabar, karena Tuhan sedang bekerja, karena Dia sedang melakukan sesuatu atas kita, dan mari kita kembalikan kedaulatan itu hanya kepada Tuhan. Kalau Dia izinkan itu terjadi, percayalah, ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara,
Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari waktuku belum tiba, waktuku belum genap adalah bahwa ia memiliki prioritas dan dia memiliki rencana kerja yang rapi di dalam setiap pekerjaan yang diselesaikannya. Tahapan demi tahapan pekerjaannya diselesaikan dengan tekun, dengan sabar. Dia tidak buru-buru. Padahal kalau kita mau memikirkan, dalam sekali saat, sekali waktu, dia bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi dia memberikan contoh kepada kita bahwa menyelesaikan pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rencana, dengan prioritas yang benar. Dia tidak mengerjakannya serampangan, dia tidak mengerjakannya sembarangan. Hari ini kita berlatih bahwa Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa pun melakukan rancangan rencana tahapan demi tahapan. Demikian juga kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya. Mari kita kerjakan hal-hal yang sama dengan cara yang demikian. Kalau hari ini kita mau menyelesaikan sesuatu, kita selesaikan berdasarkan tahapan-tahapan. Dan nanti kita bisa melihat bagaimana, kalau ini dikerjakan lebih dulu, baru ini, baru berikutnya ini. Kita tahu semuanya akan kita lakukan dengan efektif, dengan efisien. Ketimbang kita berupaya untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi faktanya kita justru gagal. Kita justru tidak berhasil menyelesaikan semuanya. Malah yang kita dapatkan kemudian adalah kerugian. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar dari Yesus. Rajin bekerja, kemudian dia bekerja dengan kedaulatan atau otoritasnya. Dan yang ketiga, dia bekerja dengan prioritas-prioritas, rencana-rencana kerja yang rapi. Bagaimana dengan hidup kita sekarang, dengan pekerjaan kita? Jangan jadi pemalas, mari kita miliki kemandirian dan kemantapan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, karena sudah sesuai dengan rencana yang rapi, yang sudah kita buat sebelumnya. Serta lakukanlah dengan tahapan-tahapan yang terukur, yang kita bisa kemudian evaluasi. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Apakah saya sudah melakukan dengan baik atau belum? Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau membuat sesuatu, perencanaan adalah hal yang penting. Kalau ada orang yang mau bikin menara, yang dilakukan adalah apa? Duduk, membuat perhitungan, membuat planning. Dan karena itu kita belajar dari Tuhan, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi bahan perenungan bagi kita sepanjang hari ini untuk hal-hal yang harus kita perbaiki, hal-hal yang harus kita terus-menerus tingkatkan, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini karena kami belajar dari Tuhan Yesus tentang mengerjakan segala tanggung jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus meneladankan kepada kami tentang kerajinan, ketekunan, terus bekerja, bukan berada di dalam kemalasan. Kami juga diajar pagi hari ini tentang keputusan-keputusan berdaulat berdasarkan otoritas karena pertimbangan-pertimbangan terbaik yang sudah kami lakukan, kami kerjakan sebelumnya ya Tuhan. Dan kami melakukan tugas pekerjaan kami dengan prioritas-prioritas, dengan susunan yang rapi yang sudah kami buat terlebih dahulu. Dan kami mintakan semuanya ini pengurapan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka yang rajin, beserta dengan mereka yang tekun, mendatangkan berkat, mendatangkan keberhasilan. Dan semua yang terjadi itu adalah untuk memuliakan Engkau. Tuhan, berkat-Mu mengalir atas setiap kami melangkah pada hari ini dengan kekuatan baru, semangat baru, sukacita dari Tuhan. Kami mau bekerja untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkat Tuhan atas kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel.
kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.